kitty. Can you help me, please? Here, kitty, kitty, kitty. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Yuli. Ia mengenakan seragam binatu sedang berlari dari kejaran seorang yang mengejarnya sampai ke dalam hutan. Beberapa menit sebelumnya, kita akan diperlihatkan dengan bagaimana Yuli bisa berakhir di dalam hutan. Ternyata sejak dari kota, Yuli sudah dikejar oleh sosok pria bernama John yang mengejarnya dengan mobil hitam. Yang selain mengonsumsi obat terlarang, John juga membawa senjata api. Ia mendadak berhenti untuk membidik mobil Yuli dari kejauhan. Dan Yuli akhirnya kehilangan kendali yang mengakibatkan mobilnya terguling. Yang karena John berniat menabraknya, Yuli pun dengan cepat lari ke dalam hutan dengan John yang terus mencoba mengejarnya. Setibanya di dalam hutan, Yuli tak sengaja menemukan semacam tempat berteduh yang di dalamnya terdapat botol minuman. Ia pun mengambil salah satu botol yang masih ada airnya, kemudian duduk bersembunyi di balik pohon besar yang membuka plester bagian telinganya yang entah terluka karena apa. Luar biasanya, di tengah momen krusial seperti ini, Yuli sempat-sempatnya menyalakan sebatang udut dengan maksud menenangkan diri, di mana John terlihat masih berkeliling mencari sosok Yuli yang sulit ditemukan. Tak bisa terus bertahan di sana, Yuli pun memutuskan pindah tempat dengan keluar dari dalam hutan. Ia melewati sebuah pagar kawat dan memasuki properti milik orang lain, yang ternyata adalah milik pasangan kakek nenek yang kebetulan tinggal di hutan tersebut. Entah apa yang terjadi selanjutnya, namun 2 jam kemudian, John terlihat baru sampai di rumah tersebut dengan Yuli yang bersembunyi di dalam ruang sempit dan gelap, di mana John mulai menelusuri setiap ruangan dan sempat ambek-ambekan setelah tak kunjung menemukannya. Dan alangkah terkejutnya John saat menemukan sosok si kakek sudah tewas bersimbah darah di ruangan dapur. Entah apa yang sudah terjadi kepadanya, John memutuskan keluar sejenak sembari menyalakan udut magnumnya. Beberapa detik di luar rumah, John akhirnya teringat dengan satu tempat yang belum ia periksa, yaitu lemari es pembeku. Tanpa berusaha memeriksanya, John pun langsung mengarahkan senjata apinya. Dan sejenak kita akan dibawa mundur sedikit ke waktu tepat saat Yuli belum tiba di rumah pasangan kakek nenek ini. Saat itu mereka berdua sedang sarapan pagi sembari bermain puzzle, yang memang itulah aktivitas mereka dalam menikmati hari-hari tuanya. Sampai muncullah Yuli yang menggedor-gedor pintu, lalu mereka pun mengizinkannya masuk setelah Yuli memohon pertolongan. Can you help me, please? Kakek dan nenek yang baik hati pun langsung membalut telinganya dengan perban dan mulai bertanya terkait apa yang sudah menimpanya. Namun bukannya menjawab, Yuli justru malah menggerang kesakitan dan mengaku butuh obat penghilang rasa sakit. Sehingga si nenek yang kasihan pun langsung pergi ke ruangan lain untuk mencarikan obat yang dimaksud. What's that? Oh, we ain't into Scott Baio. Saat Yuli dan kakek berdua itulah, kakek terus mendesak untuk menceritakan apa yang sudah terjadi kepadanya. Yang karena Yuli terus mengelak dari pertanyaan, kakek yang tulus ingin membantu pun bermaksud menelepon polisi. Tetapi Please, ma'am, do me this favor, no fucking cops. si nenek sendiri pun menemukan obat yang dimaksud. Ia pun langsung kembali ke ruangan dapur, tapi apa yang terjadi? Ya, entah apa yang sebenarnya terjadi dan siapa Yuli sebenarnya. Si kakek sudah dalam kondisi bersimbah darah dengan pisau yang masih menancap di perutnya. Yuli dengan santainya mengancam si nenek untuk tidak bertindak macam-macam dan menyuruhnya untuk keluar dengan maksud untuk dikurung di dalam gudang. Okay, let's go. Dan nenek berhasil melarikan diri dengan cepat tepat saat John muncul di kejauhan, di mana Yuli buru-buru kembali ke dalam rumah dan memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari es tersebut. Dan itulah bagaimana si kakek mati, termasuk bagaimana Yuli bisa bersembunyi di dalam lemari es tersebut. Sesaat setelah John menembak lemari esnya, Yuli tanpa tersadarkan diri, John lantas mengambil sebuah borgol dan mencoba mengikatnya pada lemari es tersebut.
Entah siapa yang jahat dan siapa yang baik. John pun langsung menghubungi polisi dan melaporkan apa yang sudah terjadi di rumah ini. Di mana saat John kembali ke dapur, Yuli sudah siuman dan nampak tak menunjukkan sedikit pun raut ketakutan. Looks like checkmate. Disinilah kita akan dibawa flashback ke tadi malam ketika John dan Yuli baru pertama kali bertemu. Ternyata mereka baru saling kenal melalui semacam aplikasi kencan untuk ketemuan di suatu tempat, lebih tepatnya sebuah tempat penginapan satu malam. That's a relief. Yes, it is. Sebelum memulai acara pokoknya, Yuli pun memberitahu John tentang sesuatu yang dibawanya, yaitu sejenis bubuk terlarang. Entah apa motif Yuli yang sebenarnya, apakah uang atau kepuasan, dan mereka pun menikmati barang itu bersama-sama dan mulai berjoget satu sama lain. Dan tanpa alasan yang jelas, Yuli ujug-ujug mengempaskan tangan John dan memakai sepatunya seolah-olah mau pergi. Hal itu tentu saja membuat John menjadi keheranan karena merasa tidak melakukan kesalahan. Di mana John yang merasa tersinggung dan tidak dihargai sebagai lelaki pun memutuskan untuk cabut saja. Sehingga Yuli dengan cepat masuk ke kamar mandi dan mengeluarkan stun gun atau semacam alat penyetrum yang selalu ia bawa kemana-mana. Setelah menyeret John masuk ke kamar, Yuli mulai menunjukkan sosok aslinya sebagai seorang psikopat, yaitu dengan membuat inisial namanya pada dada si John menggunakan pisau, yang ketika Yuli akan membunuhnya, John yang masih lemas sehabis disetrum pun perlahan mengeluarkan pistol yang selalu dibawanya dan berhasil menembak Yuli tepat di bagian telinga kirinya. Tanpa memakai pakaian, Yuli pun berteriak pura-pura jadi korban, meloncat dari motel tempatnya menginap, kemudian berlari menuju ke penginapan yang lain, dan meminta tolong 2 orang staf untuk mengunci pintunya dari dalam. Oh my god. Call 911, will you? You already are, sweetheart. Dan ya, Yuli pun menghabisi seorang manajer dan meminta satu staf binatu untuk melepaskan seragamnya. Sehingga terjawablah sudah bagaimana Yuli bisa mengenakan seragam tersebut, termasuk dengan luka yang ada di bagian telinganya. Pada akhirnya, terungkaplah jika sosok pembunuh berantai yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Yuli itu sendiri. Yuli adalah sosok yang sangat manipulatif dan pandai bersandiwara ketika ia berencana untuk membuat John seolah-olah adalah tersangka yang sudah membunuh si kakek. Yang ketika John sedang lengah, Yuli dengan cepat menyemprotkan tabung baygon dan berhasil mencuri kesempatan untuk menggigit leher si John sampai maut saat itu juga. Mendengar suara mobil polisi yang datang, Yuli dengan cepat mengambil pistol milik si John, termasuk mempelorotkan sedikit celananya agar seolah-olah baru dilecehkan. Sehingga ketika 2 petugas muncul, mereka akan mengira jika Johnlah pelaku dari semua kejadian ini. Maybe you shouldn't touch him. I know what I'm doing. Saat petugas pria yang bernama Samsul sedang memeriksa bekas luka gigitan pada leher si John, ia pun sedikit curiga jika ada sesuatu yang aneh dengan semua ini. Berbeda dengan ibu polwan yang lebih memihak kepada Yuli sebagai seorang perempuan dan mendesak rekannya untuk segera membawa Yuli dari tempat ini. The victim needs medical attention. Our job is to do what we need to do to keep her alive. Setelah sempat berdebat, Samsul dan ibu polwan pun akhirnya membawa Yuli ke kantor polisi untuk diperiksa. Yang baru saja beberapa meter meninggalkan lokasi tersebut, muncullah si nenek yang berjalan ke tengah jalan untuk meminta pertolongan. Dan ya, Yuli pun menembak si nenek dan menodongkan pistol ke arah 2 petugas. Yang karena si ibu polwan sempat memihak kepadanya, Yuli pun membiarkannya pergi dan meminta beliau untuk turun. Sementara Samsul diminta untuk tetap menyetir menuju tempat yang diinginkannya. Setelah agak jauh dari lokasi tadi, Yuli tiba-tiba meminta Samsul untuk berhenti. Entah apa yang sedang Yuli pikirkan. Tatapan matanya tampak kosong seperti seseorang yang punya kelainan mental dan... Ya, Yuli menembak pas Samsul dan turun dari mobil. Yuli berjalan menuju ke jalan utama dan kembali bersandiwara seolah-olah sedang butuh pertolongan untuk membuat seorang pengendara merasa kasihan.
Kali ini Yuli nampak sudah salah pilih lawan karena ibu-ibu yang ia minta tolong ternyata adalah seorang koboi wanita yang membawa pistol pribadi. Sehingga ketika Yuli baru mengambil pistolnya dari jaket, si ibu pun dengan sigap mengarahkan pistolnya duluan dan si ibu merebut pistolnya dan memutuskan untuk membawa Yuli menuju kantor polisi setempat. Namun dalam perjalanan menuju ke sana, Yuli sudah maut duluan akibat kehilangan banyak darah. Tamat ending yang cukup membagongkan. Apa pesan yang bisa kita ambil dari film ini? Pertama, jangan pernah melihat seseorang dari penampilan, jenis kelamin, ataupun pekerjaan. Seperti John yang mudah tertipu ketika pertama kali bertemu dengan Yuli. Dua, jangan cepat menyimpulkan sesuatu sebelum memastikannya dengan benar. Seperti si ibu Wawan yang melakukan kesalahan besar. Tiga, selalu waspada, taruh sedikit rasa curiga sebagai bentuk jaga-jaga. Jangan seperti kakek nenek yang mudah percaya memperbolehkan orang lain masuk ke dalam rumahnya. Menolong boleh, tapi waspada juga perlu. 4. Jadilah koboi seperti ibu-ibu di akhir film. Karena andai kata Anda bertemu dengan sosok seperti Yuli, Anda sudah punya ancang-ancang untuk bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Ingat, jangan selalu mudah percaya kepada seseorang karena manusia bisa berubah kapan saja.